Sobat Sehat 55, di era sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan melaju sangat cepat, termasuk di dunia kedokteran. Saat ini telah dikenal pengobatan menggunakan stem cell yang memiliki banyak manfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi, pernahkah Anda mendengar kata stem cell? Stem cell atau sel punca adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme, termasuk manusia. Hebatnya, sel yang satu ini dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentukan sel baru. Tak hanya itu, stem cell juga bertugas dalam memastikan setiap sel yang rusak diganti dengan sel baru. Stem cell bisa disebut sebagai pabrik dari sel-sel apapun dalam tubuh manusia, karena fungsinya sebagai pabrik sel. Fungsi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh dunia kedokteran untuk menyembuhkan beragam penyakit dengan melakukan terapi yang dapat menciptakan jaringan, organ, serta sel baru dalam tubuh. Terapi stem cell sendiri memungkinkan peserta sembuh dari penyakitnya. Stem cell itu sebenarnya kalau dari secara definisi ya. Jadi stem cell itu adalah sel ya. Kan ada kata stem, ada kata sel ya di situ. Sel yang memiliki kemampuan memperbarui diri. Nah, ini kalau kita bicara dalam konteks manusia ya, kita secara umum manusia, kita ini punya stem cell. Semua orang, individu yang diciptakan ya, manusia, saya bahasnya manusia, punya stem cell. Stem cell itu kapan mulai muncul? Ya, mulai muncul saat kita dalam janin ya, masih dalam bentuk embrio ya. Masa-masa awal kehidupan, stem cell inilah yang berperan nanti membelah diri ya, karena dia bisa memperbarui dirinya secara terkendali. Jadi dia bisa jadi sel apa saja yang kita kenal sekarang di tubuh kita, misalnya sel kulit, kemudian sel otot, jantung, sel saraf, kemudian gigi, rambut, apapun ya, semua sel yang menyusun tubuh kita itu pada awalnya sebenarnya hasil dari pembelahan dari stem cell pada masa janin tadi. Nah, kemudian menjelang kita dewasa, ada namanya stem cell yang khusus untuk jaringan saja. Misalnya di kulit. Nah, tiap hari itu kita kehilangan sel-sel kulit mati kan. Kalau kita mandi, kulit kita secara tidak sadar itu lapisan yang atas ini hilang. Nah, siapa yang menggantikan kehilangan sel-sel itu? Nah, stem cell itulah yang menggantikan. Jadi posisinya dia ada di paling bawah. Nah, jadi dia itu stem cell itu seperti sel yang bertumbuh ke atas lalu menggantikan sel-sel yang rusak. Sobat Sehat 55, stem cell atau sel punca ini mempunyai sejarah yang panjang bagi kesehatan manusia. Pertama kali dikembangkan di tahun 1960-an, ilmuwan pertama kali mencoba stem cell pada tikus dan berhasil. Setelah itu, para ilmuwan berpikir bagaimana cara menyimpan sel terlebih dahulu sebelum diletakkan ke dalam sel yang ingin diganti. Baru di tahun 1980-an, sel manusia pertama disimpan, dan di tahun 90-an, stem cell pertama dilakukan. Kemudian pada tahun 1998, Thomson dari Universitas Wisconsin berhasil mengisolasi sel dari sel embrio dini dan mengembangkan stem cell embrio pertama dari manusia. Baru-baru ini pada tahun 2005, para ilmuwan Universitas Kingston di Inggris konon telah menemukan kategori lain dari stem cell. Jenis ini diberi nama darah tali pusar.
Sel induk embrionik yang berasal dari darah tali pusar ditemukan bahwa sel-sel induk ini memiliki kemampuan untuk berproses menjadi jenis sel yang lebih banyak dari sel induk dewasa, sehingga membuka kemungkinan lebih besar untuk digunakan sebagai terapi berbasis sel. Kemudian, pada awal tahun 2007, penelitian yang dipimpin oleh Dr. Anthony Atala mengklaim bahwa telah mengisolasi jenis baru dari sel induk dalam cairan ketuban. Temuan ini sangat penting karena sel-sel induk bisa terbukti menjadi alternatif untuk penggunaan kontroversial dari stem cell embrio. Nah, Sobat Sehat 55, jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, kami akan kembali dengan informasi mengenai pengobatan stem cell.